Pemirsa Hasanah, tak seorang pun bisa selamat saat kiamat terjadi. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan mati. Kehancuran dan kematian massal ini ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat. Apakah kematian massal ini terjadi secara serentak dan dalam waktu bersamaan, ataukah terjadi secara bertahap? Jika bertahap, siapakah makhluk terakhir yang dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Selain setan dan jin, kita mengenal makhluk gaib lain yang selalu tunduk kepada Allah Ta'ala. Makhluk ini Allah beri tugas tertentu dan tidak dibekali hawa nafsu, sehingga setiap mereka tetap setia dengan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Jika tugasnya hanya sujud, mereka akan terus-menerus sujud. Jika tugasnya memikul arsy, mereka akan terus memikulnya tanpa mengenal lelah dan bosan. Dan di antara makhluk taat ini ada yang Allah beri tugas untuk mencabut nyawa manusia, sehingga kita mengenalnya dengan sebutan malaikat maut. Beberapa riwayat dari Israiliyat menyebutnya malaikat Israel. Allah memberikan kemampuan yang amat luar biasa kepada malaikat maut, sehingga barat dan timur dapat dijangkau olehnya dengan sangat mudah. Bagaikan seseorang yang sedang duduk di meja makan dengan berbagai macam makanan yang siap untuk disantap. Inilah malaikat yang sering turun ke bumi untuk menemui para nabi serta pada saat mencabut nyawa manusia. Di hari kiamat semua akan hancur sehancur-hancurnya, dan semua yang hidup akan menemui ajalnya. Maka jika hari itu tiba, tentu malaikat maut langsung mencabut ruh seluruh manusia terakhir di muka bumi tanpa tersisa. Lalu bagaimana dengan para malaikat? Apakah di hari itu makhluk-makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya tak terkira ini juga akan mati? Lalu bagaimana pula dengan malaikat maut? Apakah juga akan mati? Tentu saja sebagai makhluk Allah yang berjiwa, para malaikat akan menemui ajalnya, termasuk malaikat maut. Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Malaikat maut juga makhluk Allah yang pasti akan merasakan mati, sekalipun ia adalah malaikat pencabut nyawa. Sebuah sumber menyebutkan malaikat maut atau Israel menemui ajal di tangannya sendiri. Peristiwa kematian itu terjadi ketika trompet ditiup oleh Israfil dengan 3 kali tiupan. Tiupan pertama akan mengejutkan dan sangat membuat takut penduduk langit dan bumi. Tiupan kedua akan memusnahkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tiupan ketiga adalah tiupan membangkitkan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Perhatikanlah tiupan kedua yang dilakukan malaikat peniup sangkakala. Pada tiupan kedua ini, Al-Quran menginformasikan, akan matilah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Artinya, masih ada makhluk yang tetap hidup pada tiupan kedua yang membinasakan seluruh makhluk itu. Makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah belum mati itu adalah malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan malaikat Arsy. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat-malaikat itu. Dan malaikat Israel melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah malaikat Israel melakukan tugasnya, maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Lalu Allah kembali berfirman, aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati. Sebuah riwayat disebutkan proses kematian malaikat Israel di tangannya sendiri. Memang riwayat ini dinilai dhaif atau lemah oleh sebagian ulama, namun kisahnya menarik untuk disimak. Bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat.
Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Pada saat itu, malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah barang tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Israfil dan malaikat Arsy, dan memerintahkan Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, menunggu perintah selanjutnya dari Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah kemudian memerintahkan Jibril dan Mikail dengan mengendarai buraq ke makam Rasulullah SAW dengan membawa perhiasan dari surga. Kemudian Allah membangkitkan Muhammad SAW, dan barulah dibangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Saat manusia dibangkitkan, maka mereka dalam keadaan telanjang bulat menuju kepada Tuhan mereka, dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Inilah malaikat maut, makhluk Allah terakhir yang mati saat kiamat terjadi. Makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah belum mati itu adalah malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan malaikat Arsy. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat-malaikat itu. Dan malaikat Israel melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah malaikat Israel melakukan tugasnya, maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Lalu Allah kembali berfirman, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Sebuah riwayat disebutkan proses kematian malaikat Israel di tangannya sendiri. Memang, riwayat ini dinilai dhaif atau lemah oleh sebagian ulama. Namun kisahnya menarik untuk disimak, bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Pada saat itu, malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah barang tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Israfil dan malaikat Arsy, dan memerintahkan Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, menunggu perintah selanjutnya dari Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah kemudian memerintahkan Jibril dan Mikail dengan mengendarai buraq ke makam Rasulullah SAW dengan membawa perhiasan dari surga. Kemudian Allah membangkitkan Muhammad SAW, dan barulah dibangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Saat manusia dibangkitkan, maka mereka dalam keadaan telanjang bulat menuju kepada Tuhan mereka, dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Inilah malaikat maut, makhluk Allah terakhir yang mati saat kiamat terjadi.
Gangnam Style. Gangnam Style. Dunia maya ternyata tak hanya menarik bagi manusia saja dalam menarik perhatian dan popularitas. Faktanya, hewan-hewan berikut pun berhasil menjadi selebriti dan terkenal di internet. Tak hanya mengandalkan fisik dan wajah mereka yang imut dan menggemaskan saja dalam meraih popularitas, beberapa di antara mereka meraihnya karena aksi yang luar biasa yang ditunjukkan dan mampu menarik perhatian masyarakat. Siapa saja mereka? Berikut 7 hewan terpopuler di dunia maya versi On The Spot. Hewan terpopuler di dunia maya yang pertama adalah kucing Daisy. Anak kucing bernama Daisy ini berukuran sangat mungil berbanding terbalik dengan popularitasnya di dunia maya saat ini. Hal itu terjadi setelah pemiliknya Ben Parody mengunggah beberapa foto Daisy di jejaring sosial Flickr. Sejak saat itu, ia menjadi kucing terkenal karena lucu dan keimutannya. Pria berusia 35 tahun yang berasal dari Australia dan menetap di Tokyo ini memang gemar mengambil gambar Daisy yang berusia 11 bulan. Ben dan istrinya Mickey mengaku merupakan pecinta binatang dan fotografi. Beberapa foto yang diunggah Ben menunjukkan Daisy, anak kucing Persia ini, tengah bermain dengan gulungan benang, berada di dalam mangkuk, masuk ke dalam celana, hingga bermain dengan bola dan tongkatnya. Semua hasil fotonya benar-benar menggemaskan, hingga berhasil menarik perhatian dunia. Sejak saat itu pula, Ben mulai membuat video aktivitas kucing imut ini dan mengunggahnya ke situs YouTube agar semua orang bisa melihatnya. Ben sendiri mengaku terkejut dengan banyaknya respons positif dari hampir seluruh dunia mengenai kucing peliharaannya ini. We're from Mr. 305 to Mr. Worldwide, all around the world. Seekor anjing bulldog Prancis betina berwarna hitam bernama Trotter kini menjadi anjing paling populer di jejaring sosial Instagram. Ia memiliki lebih dari 30.000 followers. Kepopuleran Trotter tak luput dari ide kreatif sang pemilik, yaitu Sonia Yu yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat, yang rajin memotretnya dengan dandanan yang lucu dan menggemaskan. Dalam foto-fotonya, Trotter yang baru berusia 1 tahun tampak mengenakan berbagai macam kostum hingga terlihat benar-benar menggemaskan. Dalam satu foto, terlihat Trotter bergaya ala Sherlock lengkap dengan cerutunya. Di foto lainnya, ia terlihat seperti bintang hip-hop yang mengenakan wristband dan kacamata hitam. Ada pula pose Trotter tengah menggigit sebuah donat dengan topi chefnya, atau pose imutnya yang menggunakan kumis palsu. Trotter tampak menikmati perannya sebagai model. Sonia, sang pemilik yang juga merupakan fotografer, berkata bahwa ia mulai memfoto Trotter awal tahun 2012 lalu. Sekarang, jika ia tengah berjalan-jalan bersama Trotter, selalu saja ada orang yang ingin foto bersama anjing peliharaannya tersebut. Beberapa lainnya bahkan berhenti hanya untuk memberikan Trotter makanan. Ia sudah seperti layaknya selebriti. Selanjutnya ada seekor kucing bernama Sockington. Bila manusia berkicau di Twitter itu adalah hal yang biasa. Lalu bagaimana jika seekor kucing yang memposting tweet? Anda percaya? Faktanya, kucing ini memiliki akun Twitter dengan jumlah pengikut mencapai 1 juta lebih. Kucing milik Jason Scott ini memiliki kicauan tentang kehidupan dan perilaku sehari-hari sang kucing, mulai dari makanan, tidur, hingga harapan-harapannya. Kisah Sockington bermula dari suatu hari di tahun 2007. Scott memutuskan untuk membuat komik strip dengan sudut pandang kucing. Kemudian Scott memposting perilaku kucing berbulu abu-abu dan putih ini di jejaring sosial Twitter. Dan ajaibnya, Sockington bisa menarik perhatian banyak orang untuk mengikuti akun Twitternya. Anda tertarik menjadi pengikut kucing lucu ini? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Jika kucing paling populer di Twitter adalah Sockington, maka anjing dengan jumlah fans terbanyak di jejaring sosial Facebook adalah Boo. Dalam akun Facebooknya, Boo memiliki lebih dari 1,3 juta fans. Boo adalah seekor anjing jenis Pomeranian yang lahir pada tahun 2006. Ia memiliki wajah yang begitu lucu, hingga berhasil menarik hati jutaan fansnya di Facebook.
Dengan alasan yang sama, maskapai penerbangan Virgin America menunjuk Blue sebagai ikon barunya di tahun 2011 lalu. Ini juga menjadi salah satu cara Virgin Airlines menunjukkan bahwa maskapainya ramah terhadap hewan. Mereka ingin penumpangnya, baik hewan maupun manusia, dapat menikmati penerbangan dengan nyaman. Kini, foto Blue menampang di pesawat Virgin America Airlines sudah ada di akun Facebooknya. Dengan seragam khas yang berwarna merah, Blue terlihat duduk di karpet merah sambil memamerkan senyumnya yang menggemaskan. Bos Facebook, Mark Zuckerberg, dan istrinya Priscilla Chan memiliki seekor anjing kecil bernama Peach. Mark pun membuatkannya akun Facebook. Saya adalah seekor anjing puli, termasuk dalam jenis Hungarian Sheepdog. Saya lahir di Grand Pass, Oregon, dan kini tinggal di Palo Alto bersama Mark dan Sheila. Saya adalah anjing yang sangat lucu. Demikian keterangan yang tertulis pada profil Facebook ini. Kehadiran anjing ini memikat perhatian karena selain lucu, Peach juga bukan anjing sembarangan. Mengingat majikannya adalah pemilik jejaring sosial tersebut. Sudah lebih dari puluhan ribu likes pada halaman Facebook anjing berwarna putih ini. Mungkin Anda tidak percaya jika ada seekor anjing yang bisa berbicara. Namun sebuah video di situs YouTube memperlihatkan seekor anjing berjenis Siberian Husky yang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan pemiliknya bernama Mishka. Anjing berusia 9 tahun dan tinggal bersama sang pemilik, Matt Gardia, di Amerika Serikat, benar-benar membuat sensasi di dunia maya. Ketika sang pemilik berkata, "I love you," maka Mishka akan menirunya. I love you. I love you. Video ini pun telah disaksikan oleh lebih dari 77 juta orang pengunjung situs YouTube. Sebuah angka yang sangat besar untuk video yang berdurasi singkat ini. Tak hanya itu, dalam video Mishka lainnya, ia terlihat bisa menjawab pertanyaan sang pemilik. Ketika ditanya, "Mishka, are you stupid?" ia langsung mengatakan, "No," dengan lantang. Ia pun bisa bernyanyi dan mengatakan, "I'm hungry" atau "Aku lapar." Sungguh lucu dan pintar ya anjing ini. Selanjutnya adalah aksi kucing lucu yang berjudul Surprise Kitty. Dalam video ini terlihat ekspresi terkejut kucing kecil yang sangat lucu. Tak tanggung-tanggung, video ini telah berhasil memikat 69 juta lebih pasang mata yang mengunjungi situs YouTube. Yang tak kalah populernya adalah aksi bayi panda dalam video yang berjudul The Sneezing Baby Panda. Dalam video ini, si bayi panda berhasil membuat sang ibu yang tengah menikmati makanan dibuat sangat terkejut oleh aksi bayi panda yang bersin. Karena aksinya mengejutkan sang induk, video bayi panda ini menjadi sangat terkenal dan telah disaksikan oleh lebih dari 158 juta pengunjung situs YouTube. Pemirsa, itulah 7 hewan terpopuler di dunia maya versi Malik bin Dinar rahmatullah alayhi, once he goes into the bazaar and he sees a beautiful woman, a slave girl. In those days they used to purchase, the very wealthy people used to purchase slave girls, and she's extremely beautiful. Nowadays, under a different name, they call it Miss Universe competition. Same thing, flesh is being sold. In those days, now they say they're going to have millennium competition. In case the slave girls used to be purchased, and they're very beautiful, sometimes 100,000 dinars, 200,000 dinars for one slave girl. She would have her own servants. So Malik bin Dinar comes in the bazaar and he sees such a slave girl. He turns to her and he says, "I want to purchase you." She starts laughing in arrogance. "Awa mithli, you a beggar are going to purchase someone like me?" Those slave girls used to have their own servants. She says to her servant, "Catch hold of him, I will take him to my master, and let everyone have a laugh at his expense." So they catch hold of Malik bin Dinar and they take him to the court of her master.
And she says, oh master, today a very amusing thing happened. He says, what? She says, I was in the bazaar, this beggar saw me and he said that he wants to purchase me. Everyone started laughing. But then the master addressed Malik bin Dinar and told him that, oh Malik, what are you prepared to pay for her? You are a beggar, you are a pauper, what are you going to pay? He said, I will pay what she is worth. Then he asked, what is she worth? He said, Nawatan mamsusatan. 2 date seeds, not even dates, date seeds. Dates where the dates have been eaten off and the seeds are left. So this master got a shock of his life. He says, what are you talking about? He says, how can she be worth more than that? She is full of faults. He says, what? Explain yourself. Illam tata'attar zafirat. If she doesn't perfume herself, her body will start smelling. Illam tastik bakhiyat. If she doesn't clean her teeth, her mouth will start smelling. Illam taddahinna wa tamtashit qamilat wa sha'ithat. If she doesn't comb and oil her hair, then lice will come on her hair which will affect you also. In amirat an qalilin harimat. She's beautiful now, few years will pass, that beauty will no longer be there. La tasduqu fi hubbiha. She's not sincere in her love for you. Today she is yours, tomorrow she is someone else's. La tuhibbuha illa li nafsiha. She doesn't love you except because you fulfill some need of hers. Ratu haydin wa bawlin wa aqdar. There's haze day, urine day, stool day, wa hammin wa huznin wa aqdar. Anger, stubbornness, rebellion. She's full of faults. She's not worth more than 2 date seeds. Wa ana indi jariya. This is not something to tell our masturat, for our understanding. It says, wa ana indi jariya. I have one by me. Do you want to buy her? Are you interested in her? He says, describe the one you have by you. He says, خُلِقَتْ مِنْ سُلَالَةِ الْمِسْكِ وَالْعَمْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْكَافُورِ. She has been created from the mixture of musk, amber, saffron and camphor. Nur wajha min nur Allahi ta'ala. The nur of her face is from the nur of Allah. لو بدا للشمس لو بدا معصمها في الظلمات لأشرقت وأنارت. If her forearm had to be exposed in the darkness, it would light up. ولو بدا للشمس لأسلمت دونه وكشفت. If she had to come in front of the sun would hide away itself in shame. لو مزج بريقها أجاج لطاب. If her spit had to be mixed with the oceans of the world, it will become sweet. لو دعي بكلامها ميت لأجاب. If a dead person had to hear her, he would come to life. If a living person had to hear her, his liver would split. If she waved a scarf in the air, the whole earth will become fragrant. نشأت في رياض المسك والزعفران. She was brought up in the gardens of musk and saffron and saffron. غزيت بماء التسنيم. She was given water from Tasneem spring to drink. قصرت في خيام النعيم. She was kept hidden in the tents of Jannat. حور مقصورات في الخيام. Hur that are concealed in the tents of Jannat. 1110, 60 miles long, made out of pearl. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. No insan, no jinnat has ever touched her. Forget touching her, has ever seen her. لا تصدق في حبها. Her love is sincere for you only. She won't look at anyone else. لا تغدر في حبها. Her gaze will be for no one else besides you. No haze, no urine, no stool, no anger, no stubbornness, no rebellion. Radiya, Naima, Khalida, Muqima, perpetually happy, perpetually at your side, perpetually young, perpetually fresh. Which is better, mine or yours? Which is better, mine or yours? He says, Allati wasaftaha, the one you described. The one you described is better. So Malik bin Dinar tells him that should I tell you what her price is? What her price is? He says, yes, tell me. He says, less than 2 date seeds. Less than 2 date seeds. Allah has made His Jannat accessible to anyone. Less than 2 date seeds. He says, what do you mean? He says, leave your pleasure for the pleasure of Allah. When half the night has passed, get up and read 2 rakat salah and cry in front of your Allah. And share your food with the poor ones. Then she will be yours. That is her price. When he hears this, he addresses the girl and he says that, did you hear what he has to say? She says, yes, I have heard what he had to say, O my master. He says, you are free. All the slaves are free. All the servants are free.
all my wealth is given in charity. He takes the curtain of his door and he makes that into his kurta. She, seeing this, says, if you are prepared to sacrifice, I also give up everything. Malik bin Dinar makes the nikah of these two and they become awliya of their time. Why? The eyes opened up to the deception of this dunya. Ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu. This dunya, Muhammad sallallahu alayhi wasallam says, is the home. He will make it his object who has no home in akhirat. It is the wealth and the aspiration of the one who has no wealth in akhirat. وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. He will make the gathering of the possessions of this world the object of his life. مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ, who has got no intelligence. What is the wing of a mosquito in front of the Jannat of Allah? What intelligence is it to give up that for this?